Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Yuli. Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran tematik untuk kelas 4 tema 3. Oke, apa saja bagian-bagian tumbuhan? Bagian tumbuhan terdiri dari yang pertama ada akar, batang, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya ada daun. Yang pertama kita bahas adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum, akar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada akar tunggang, yang kedua ada akar serabut. Ini merupakan fungsi akar. Fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan dengan akar tunggang dan akar serabut. Di sini beberapa contoh tentang akar tunggang tumbuhan yang tunggang. Yang pertama ada mangga, lalu ada wortel, ada buah bit, serta ada lobak. Ini beberapa contoh tumbuhan dengan akar tunggang. Lalu untuk akar serabut ada jagung, padi, serta pohon kelapa. Ya, di sini juga beberapa contoh tumbuhan dengan akar serabut. Apakah ada jenis akar lain selain akar tunggang dan akar serabut? Pertama adalah ada akar gantung. Akar gantung biasanya terdapat pada tumbuhan atau pohon-pohon besar. Seperti contohnya adalah pohon beringin. Nah, yang kedua untuk akar lainnya ada akar napas. Akar napas ini adalah akarnya mencuat ke atas dari dalam air. Akar napas itu dimiliki oleh pohon bakau. Yang ketiga ada akar pelekat. Nah, anak-anak juga pasti tahu akar pelekat karena akar pelekat biasanya dilihat atau terdapat pada tanaman sirih. Nah, anak-anak ibu di sini juga pasti pernah melihat kan tanaman sirih. Bagian kedua dari tumbuhan yaitu ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang di sini adalah yang pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, serta tempat menyimpan cadangan makanan. Itu merupakan 3 fungsi batang. Jenis batang. Anak-anak ibu di sini juga pasti sudah tahu dong jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang berkayu. Biasanya terdapat pada pohon-pohon besar. Terus ada batang rumput dan ada batang basah. Beberapa tumbuhan yang memiliki batang berkayu. Contohnya yang pertama ada pohon mahoni, yang kedua ada pohon mangga, yang ketiga ada pohon jati. Nah, anak-anak ibu yang lain bisa juga menyebutkan berbagai macam batang berkayu selain contoh yang ibu berikan. Nah, selanjutnya ada tanaman jagung, ada rumput, serta ada padi. Ini merupakan beberapa tumbuhan dengan
spesifikasi batang rumput. Selanjutnya lagi yang ketiga, kita ada batang basah. Contoh batang basah apa ya? Ya, batang basah itu ada tanaman sawi serta ada tanaman bayam. Anak-anak ibu juga bisa menyebutkan yang lain selain yang ibu sebutkan di sini. Selanjutnya ada bagian tumbuhan yang selanjutnya yang ketiga, itu ada daun. Nah, daun di sini memiliki fungsi yang pertama sebagai tempat fotosintesis, terus sebagai alat pernapasan pada tumbuhan, dan sebagai tempat penguapan air. Di sini ibu membahas ada fotosintesis. Ada yang tahu tidak apa itu fotosintesis? Ya, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Proses fotosintesis yang pertama itu adalah energi dari cahaya matahari. Cahaya matahari menyinari tumbuhan. Selanjutnya, zat hijau daun atau klorofil akan menyerap energi dari cahaya matahari. Lalu akar, kemudian air atau H2O yang berasal dari akar tumbuhan akan diangkut oleh berkas pengangkut. Kemudian pada daun, karbon oksida atau CO2 akan diambil oleh stomata atau mulut daun pada daun tumbuhan dari udara bebas. Jadi dia menyerap karbon dioksida. Nah, itulah merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang dikenal dengan fotosintesis. Iya, benar sekali. Jenis-jenis daun. Jenis daun di sini ada berbagai macam. Ada menyirip, ada menjari, ada sejajar, serta ada melengkung. Nah, ini merupakan contoh atau jenis-jenis daun. Selanjutnya yang terakhir ada bunga. Bunga sempurna itu memiliki mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Ini merupakan ciri-ciri bunga sempurna. Fungsi bagian bunga sendiri itu ada yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Lalu yang berikutnya ada dasar bunga. Dasar bunga berada pada bunga bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Lalu ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya warna dan bentuknya menyerupai daun bunga. Ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Terus ada putik. Nah, putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik.
bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai dua inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Nah, itu tadi merupakan fungsi bagian-bagian badan. Selanjutnya, kita masuk dalam pembelajaran kata tanya. Kata tanya adalah kata-kata yang digunakan seseorang untuk bertanya kepada orang lain. Nah, kata tanya di sini memiliki 7 kata. Yang pertama ada apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, serta bagaimana. Untuk apa memiliki fungsi menanyakan sesuatu, siapa untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat, serta mengapa untuk menanyakan sebab akibat, lalu kapan untuk menanyakan waktu, bagaimana untuk menanyakan cara. Kata tanya biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain atau biasanya digunakan saat melakukan wawancara. Wawancara adalah kegiatan menanyai orang lain untuk mendapatkan informasi anak-anak. Jadi, kalau kita melakukan wawancara, kita harus menggunakan salah satu dari kata tanya ini. Pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran Ibu dapat dipahami ya. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyaksikan. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.